Ya, bahkan ditantang, mana Allahmu? Allah bangsa-bangsa sudah kita sikat semua. Allahmu bisa nolong engkau. Wah, itu menarik sekali saudara kalau kita pelajari ya itu. Nah, Hizkia katakan apa? Saya percaya dia katakan, panggil rakyat. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. Ini kata-kata iman. Ini kata-kata iman. Halo, kata-kata iman saudara. Tidak melihat, tetapi dia katakan, jangan takut. Jangan khawatir, istilahnya. Ya. Yang menyertai kita, itu lebih banyak. Jadi yang ada dengan kita, itu dahsyat. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan discourage, jangan lemah. Kuatkanlah, teguhkanlah. Nah, saudara, saya ingat Rasul Paulus katakan begini. Aku diberi kuasa, aku bangga. Bangganya apa? Aku diberi kuasa bukan untuk meruntuhkan, tapi untuk build others, untuk membangun orang lain. Aku bangga karena aku punya Allah seperti Dia yang memberikan kuasa kepadaku untuk membangun orang lain, bukan untuk meruntuhkan. Ini pun juga sama juga. Dia percaya Tuhan yang dia sembah, yang dia cari dengan sepenuh hati, dengan relationship yang baik, melakukan semua yang baik, melayani dengan baik, dengan full heart. Maka dia katakan bahwa sama dengan begini, Tuhan yang aku layani pasti membela aku. Tuhan yang aku layani pasti ada di pihakku. Dia berani mengatakan, do not be afraid, do not be fear, be courageous. Jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, apapun yang terjadi di sekitar kita hari ini, jangan takut. Jangan jadi lemah, jangan discourage. Mungkin kita sedang menghadapi banyak masalah saudara pada hari-hari ini. Hal-hal yang tidak menentu saudara. Ya, aduh, kalau mau dengar ini, saudara nggak ada habis-habisnya. Ya. Saya banyak punya teman ya kan, baik di Indonesia juga, aduh banyak saudara orang mengeluh saudara. Orang ya khawatir, orang takut. Ya, karena apa? Senternya kepada kita, kepada diriku, kepada keakuanku. Ini penting saudara. Sebagai anak Tuhan, ya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan, yang sudah ya dijadikan ciptaan yang baru, kita harus bisa menempatkan diri. It doesn't matter what is going on, what is happening. Apapun yang terjadi, kita sedang facing difficulties, problem. Ya, seperti hari-hari ini. Doesn't matter. Karena dunia gak akan semakin baik. Percaya. Firman Tuhan itu yang mengatakan akan semakin sulit. Saudara. Ini masih untung kita boleh ibadah dengan batas-batas tertentu. Makanya kita bisa pakai ya, short service saja. Ya, sampai kita nggak tahu sampai kapan, ya kan? Kita lihat di Melbourne bagaimana, ya kan? Aduh, saudara, berat, ya kan? Nah, tapi kita puji Tuhan, ya kan? Kita masih bisa beribadah, ya, meskipun dengan apa itu syarat-syarat yang harus kita patuhi dan lain sebagainya. Tapi at least kita bisa ketemu muka sama muka, ya kan? Wah, saya kangen juga, saudara. Haleluya, kita saling kangen ya. Amin, haleluya. Ini saudara dalam Tuhan. Nah, saudara kita teruskan dulu. Yang menyertai dia, ini kata-kata iman, adalah tangan manusia. Nah, tetapi yang menyertai kita adalah siapa? Tuhan Allah kita. Yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Lihat ya, kata-kata iman ini dahsyat. Makanya saya pernah beberapa kali dalam satu khotbah saya katakan, sebesar imanmu, sebesar itulah Tuhan akan melakukan. Jadi kalau iman kita kecil, ya kecil akan nanti apa itu pertolongan Tuhan pada kita. Tapi kalau kita iman kita besar, besar juga. Karena Tuhan itu melihat hati kita. Jadi waktu dia katakan ini, yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Padahal dia nggak lihat kan. Tetapi dia yakin dengan imannya. Yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Yang membantu kita dan melakukan peperangan kita, yaitu Tuhan itu. Nah kalau dia kan cuma orang biasa. Nah, istilahnya begitu. Maka kata-kata itu saja rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Penting sekali bagi kita setiap orang percaya untuk selalu memberikan encouragement, selalu memberikan kata-kata kekuatan. Ya. Ketemu sama teman, bukan gosip saudara, bukan menjatuhkan, bukan melihat kekurangannya terus, bukan melihat aduh kelemahannya terus. Saudara capek saudara.
encourage, saling mengencourage, saling menguatkan, saling menghibur. Ini akan membangkitkan kita, ya. Karena kita juga manusia, ya. Kita perlu di-encourage, kita perlu dikuatkan, kita perlu dihiburkan, ya. Dan kita melihat satu contoh yang baik sekali dari seorang leader seperti Hizkia ini. Ya, jadi dia nggak melihat, ya, tetapi dia percaya dengan imannya. Maka kuatkan dan teguhkan. Ya, ini penting sekali. Ya, hari-hari ini semakin sulit. Tetapi pagi hari ini ada sangat baik kepada kita. Sangat bagus bagi kita untuk kita mulai introspeksi diri kita. Apa yang sedang, kesulitan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dunia gak semakin baik sekali lagi. Kesulitan apa? Kita belajar dari apa yang sedang terjadi. Move on. Lalu, nah ini. Setelah dia ngomong itu, jawaban datang. Apa? Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa. Bukan prajurit biasa ini. Pahlawan yang gagah perkasa. Ya, pemukanya, panglimanya yang ada di perkemahan Raja Asyur. Karena mereka sudah mengelilingi kan di perkemahan itu. Nah, sehingga ia, yaitu Raja Asyur, kemalu-maluan. Kembali ke negerinya. Kemudian apa? Ini Tuhan. Ia ditewaskan dengan pedang bukan oleh siapa-siapa. Oleh anaknya sendiri. Anak kandungnya. Ketika ia memasuki rumah ibadat Allahnya. Pikirnya dia, kok mati semua prajuritku. Panglima-panglimaku masuk ke rumah ibadatnya. Tidak tahu dari belakang juga. Anaknya sendiri yang membunuh. Cara Tuhan, saudara, bukan cara kita. Tugas kita encouragement. Tugas kita melakukan yang baik, melakukan yang benar. Karena Tuhan yang melihat hati kita. Amin. Ini penting sekali. Jadi 3 hal ini sangat penting, saudara. Kita move on. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Ini saya belokkan ke 2 Raja 19 ayat 35. Lalu dibunuhnyalah berapa? 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Siapa yang berperang? Hizkia katakan, yang berperang bukan kita. Tuhan yang berperang. Dia nggak melihat. Tapi apa yang diucapkan lewat imannya, itu yang Tuhan lakukan. Karena dia bicara dengan iman. Ini sangat penting, saudara. Mengapa dia bicara begitu? Karena dia punya relationship yang baik. Karena dia melakukan dengan full heart. Amin. Nah ini saudara, sehingga malam itu dicatat jelas 185.000. Bayangin saudara. Itu berapa batalion itu? Satu batalion itu 4 kompi. Satu kompi itu ada 4 peleton. Karena saya pernah di militer, saya tahu mengerti di militer. Ya kan, 1 batalion. Ada lagi resimen. Ada lagi terus komando. Ya komando apa itu? Pangdam. Komando udara militer. Apakah satu komando udara militer ini 185.000? Saya mesti hitung-hitung lagi ini. Saudara, 185.000. Enggak sedikit itu. Dibunuh sekejap saja malam itu. Sehingga sampai rajanya pulang dengan rasa malu. Masuk di tempat apa itu? Persembahan daripada Allahnya. Dibunuh. Jadi Tuhan caranya seperti itu. Yehuda, Hizkia tidak melakukan apa-apa. Hanya kata-kata iman. Nah, pagi hari ini saudara, Tuhan sedang ingatkan kita. Masih adakah iman itu dalam hati kita? Karena apa? Sekali lagi, dunia semakin sulit. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Apa yang kita cari? Makanya Yesus katakan, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Yang lain-lain itu yang dicari bangsa-bangsa gak usah kamu cari. Tuhan pasti pelihara kamu. Pasti ditambahkan kepadamu. Pasti diberikan kepadamu. Kalau kita imani, pasti jadi. Kita utamakan, kita cari dia dulu. Pasti jadi. Amin. Nah, that night the angel of the Lord went out and put to death 185,000 men. Ayat 22.
Dari 2 Tawarik 32. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. He took care of them on every side. Hanya karena apa? Kata-kata iman. Seorang yang beriman, Tuhan akan hargai saudara. Dalam masa yang sulit, masa yang difficult, iman seorang percaya itu yang akan merubah keadaan. Dari masalah jadi berkat, dari masalah jadi sukses. Ya, karena kita melihat juga nanti ada apa itu kata sukses. Nah, saya belokin lagi ke 2 Raja 12, 19 ayat 5. Karena pentingnya sampai ditulis di 2 kitab ini. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel. Nah ini. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, perhatikan. Baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Bayangin. Enggak ada. Berarti dia spesial. Hizkia ini kan manusia biasa. Kalau Hizkia bisa melakukan, karena free will-nya dia gunakan sebaik-baiknya. Karena pilihan hidupnya. Apakah kita tidak bisa? Sama saja. Kita juga manusia ciptaan Tuhan. Tergantung dari bagaimana kita meresponi. Apa yang Tuhan mau harus kita lakukan. Nah, Hizkia melakukan yang benar, saudara. Dengan full heart. Dengan sepenuh hati. Nah, sehingga dikatakan tidak ada yang sama seperti dia. Tuhan mengaruniakan keamanan. He took care. Kalau dia Tuhan yang take care dengan kita. Bayangin apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, orang yang take care kayak kita take care dengan anak-anak kita. Nggak usah minta makan pun juga kita kasih makan. Nggak usah minta apapun juga kita tahu. Karena kita care dengan anak-anak kita. Tuhan juga sama, saudara. Nah, move on. Ia berpaut kepada Tuhan. Tidak menyimpang daripada mengikut dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Lihat, ia berpaut, saudara. Ya. Padahal pendahulunya, bapaknya sendiri nggak karu-karuan, saudara. Tapi dia buat terobosan. Saya pelajari, saudara. Ya, dia bagaimana dia bangun kembali bait Allah yang sudah tutup itu. Dan dia mulai mengadakan satu penyembahan kepada Tuhan. Nah itu dia berkenan kepada Tuhan. Ya, dia membuat terobosan-terobosan di dalam memulihkan cara ibadah. Cara yang dilakukan oleh Daud. Ya, pujian penyembahan dia naikkan kembali, saudara. Wah, dahsyat sekali. Sehingga Tuhan senang. Nah, waktu Tuhan disenangkan. Nah ini penting sekali. Waktu Tuhan disenangkan. Kita punya iman. Kita ngomong apa? Tuhan langsung di sana. Yang berperangan dengan bagi kita. Bukan kita. Dia cuma kekuatan manusia. Kita, Tuhan yang di pihak kita. Dialah yang berperang bagi kita. Kata-kata ini didengar oleh Tuhan. Panas hati Tuhan. Masih ada seorang yang memuji aku seperti ini. Oh, kayak Tuhan senang dipuji masalahnya. Jadi saudara harus pintar-pintar mengambil hati Tuhan. Tuhan itu senang dipuji. Jadi kalau doa juga jangan saudara minta terus saja. Tuhan lindungilah. Tuhan berikanlah. Gak usah minta pun juga pasti diberi, pasti dilindungi. Tapi bisakah kita mengagungkan dia? Ini penting, saudara. Ya, untuk mengagungkan, meninggikan dia sangat penting sekali. Nah, maka Tuhan menyertai dia. Lihat, kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Dalam bahasa Inggrisnya, success. And the Lord was with him, he was successful. In whatever he undertook. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Karena apa? Karena Tuhan di pihaknya dia. Nah pagi hari ini, tentunya dari apa yang kita dengar, kita di-challenge. Satu tantangan bagi kita. Bagaimanakah kita harus menempatkan diri kita, memposisikan diri di hadapan Tuhan. Bisakah kita membuat hati Tuhan senang? Sehingga kalau Tuhan senang, Tuhan akan ada di pihak kita senantiasa. Nah segala sesuatu saudara harus dengan full heart. Harus dengan wholeheartedly. Dengan sepenuh hati. Ya.
Melayani Tuhan juga dengan sepenuh hati. Beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Obey to His commands. Mentaati perintah-perintahnya juga dengan sepenuh hati. Enggak setengah-setengah, saudara. Maka Tuhan akan perhitungkan semuanya. 3 things that made God intervenes in our difficult situation. Nah, kembali 3 hal yang membuat Tuhan campur tangan di dalam setiap situasi yang sulit. Dalam masalah yang sulit. Dalam problem yang sulit. 3 hal penting, saudara. Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan involve. Tuhan akan terlibat. Ya. Apa yang pertama tadi? Doing what is good and right and faithful before God. Kita harus melakukan yang benar. Kita harus doing good thing, ya, hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, to serve God. Melayani Tuhan. Karena kita memang dicipta untuk supaya kita bisa melayani Dia. Ya. Saudara lihat di dalam kitab Ibrani, ya, saya nggak usah buka ayatnya ke sana. Bahwa Tuhan menebus kita, memulihkan kita. Supaya kita bisa layak melayani Dia kembali. Ya, dalam terjemahan bahasa aslinya. Nah, to serve God and obey to His commands and seek Him wholeheartedly. Jadi melayani semampuan kita. Melayani bukan dengan kekuatan kita, tapi kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga waktu ini bicara tentang kerendahan hati tentu ya. Karena kalau kita merasa kita sudah, waduh saya bisa segalanya. Saya bisa khotbah ini, saya bisa menyanyi ini, saya bisa ini. Saya. Nah, ini yang terlalu center ke sayanya. Tapi Tuhan, aku ingin melayani Engkau. Tapi aku nggak mampu. Aku nggak bisa Tuhan. Berikan aku hikmat, berikan aku kemampuan. Saya percaya. Kalau kita dengan wholeheartedly. Tuhan, aku ingin menyenangkan hatimu. Kalau Engkau ingin aku mau melayani. Kalau aku ingin melakukan sesuatu. Tuhan mampukan aku. Bukan dengan kekuatanku. Tapi dengan kekuatanmu. Wah, saudara, saya percaya bahwa itu akan terjadi dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, have faith in Him. Saudara, iman. Nggak ada lagi. Iman ini bicara tentang iman, sesuatu yang tadi belum dilihat, belum Hizkia lihat, belum kita lihat, tapi kita percaya. Yang menyertai kita lebih besar daripada problem kita, daripada masalah kita, daripada kesulitan kita, daripada apa yang sedang kita hadapi. Ada Dia yang ada selalu bersama denganku. Seperti Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Nah, saya rasa ini saudara pagi ini yang bisa saya sampaikan dalam kebaktian yang masih dalam new normal, ya, yang singkat pagi hari ini. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, ya. Dan saya mau undang musician untuk bisa tampil, ya, dan singer untuk bisa nyanyikan satu lagu. Saya minta Paulus untuk bisa siap-siap untuk berdoa. Sebagai persembahan yang berkenan padamu, ku berikan hidupku, ku persembahkan hidup ini. Ku persembahkan hidupku kepadamu
Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada saat siang hari ini kami masih diperbolehkan untuk beribadah ke hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar sabda-Mu Tuhan, sabda-Mu yang sungguh baik untuk kehidupan kami Tuhan. 3 hal yang kita harus lakukan Tuhan, biarlah itu meneguhkan iman kami Tuhan. Melakukan yang baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan, melayani Engkau, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di saatnya Tuhan kami akan berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan persiapkan hati kami masing-masing, sehingga kami boleh memberikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja Tuhan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Kami ucap syukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dan kita akan melihat pengumuman gereja di layar.